Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jagat Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat dalam mata kuliah Logika Matematika pada semester pendek kali ini. Di sini saya juga akan mempresentasikan dua pertemuan. Langsung aja ke pertemuan pertama. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme. Bahasa Latinnya logika scientia atau ilmu logika. Bisa disebut juga ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini juga mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Selanjutnya ada sejarah logika. Sejarah logika yang saya jelaskan di sini ada dua, yaitu yang pertama masa Yunani kuno. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai dengan 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cita-cita isapan jempol belaka dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah ark Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika scientia. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah ark alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah ark alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari ada 4, yaitu air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan karena tanpa air tumbuhan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air jugalah uap. Dan yang terakhir, air jugalah es. Kesimpulannya, jadi, air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah ark alam semesta. Lanjut, yang kedua, ada abad pertengahan dalam logika modern. Pada abad 9 hingga abad 15, buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation Isago oleh Porpius dan karya Boethius masih digunakan. Saint Thomas Aquinas tahun 1224 sampai 1274 dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistemasi logika. Muncul atau lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus tahun 1210 sampai 1278, Roger Bacon 1214 sampai 1292, Raymundus Lullus tahun 1232 sampai 1315 yang menemukan metode logika baru yang dinamakan Ars Magna, yang merupakan semacam aljabar pengertian. Selanjutnya ada William Ockham 1295 sampai 1349. Pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh 1. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 dengan karyanya Leviathan and John Locke tahun 1632 sampai 1704. Dalam
An Essay Concerning Human Understanding. Selanjutnya ada Francis Bacon 1561 sampai 1626 mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul Novum Organum Scientiarum. Selanjutnya ada J.S. Mills tahun 1806 sampai 1873 melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam bukunya System of Logic. Selanjutnya itu kegunaan logika. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, tetap, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketujuh, terhindar dari klinik, tahayul, atau kepercayaan turun-temurun. Bahasa Jawanya gugon tuhon. Yang kedelapan atau yang terakhir, apabila sudah mampu berpikir nasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Di sini ada penjelasan logika matematika. Logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian logika matematis dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Logika juga berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Tema utama dalam logika matematika antara lain kekuatan ekspresif dari logika formal dan kekuatan deduktif dari sistem pembuktian formal. Logika matematika juga sering dibagi ke dalam cabang-cabang dari teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika konstruktif. Bidang-bidang ini memiliki hasil dasar logika yang serupa. Lanjut ke macam-macam logika. Ada dua, logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat, lurus, sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-cenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua itu ada logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah ini menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah, akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini kita membahas dengan tema pernyataan misism operasinya. Itu terbagi menjadi tiga di sini. Yang satu, pengertian pernyataan. Yang kedua, nilai kebenaran. Yang ketiga, operasi Euner. Pengertian pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Pernyataan harus dibedakan dari kalimat biasa. Tidak semua kalimat termasuk pernyataan. Pernyataan diartikan sebagai kalimat matematika tertutup, yang benar atau salah, tetapi tidak keduanya dalam saat yang sama. Pernyataan biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya P, Q, R.
Contoh pernyataan. P. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Q. 7 kali 10 sama dengan 77. R. Air laut rasanya manis. Kalimat tersebut di atas merupakan pernyataan, sebab dapat ditentukan nilai kebenaran dari kalimat-kalimat tersebut. Contoh bukan pernyataan. Apakah Dimas malas? Ambillah barang itu. 3x dikurang 4y ditambah 4 sama dengan 5x ditambah 14y dikurang 8. Kalimat tersebut di atas bukan merupakan pernyataan, sebab tidak dapat ditentukan nilai kebenaran dari kalimat tersebut. Selanjutnya masuk ke nilai kebenaran. Kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan dinamakan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Nilai kebenaran pernyataan P diberi lambang T dalam kurung P jika benar. Maka nilai kebenarannya B. Jika salah maka kebenarannya S. Contoh P. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi T dalam kurung P sama dengan B. Lanjut ke Q. 7 kali 10 sama dengan 77. Jadi T dalam kurung Q sama dengan S. Lanjut R. Air laut rasanya manis. Jadi T dalam kurung R sama dengan S. Lambang dari B dan S ini adalah B untuk benar, S untuk salah. Lanjut ke operasi Unner. Dalam logika matematika terdapat operasi Unner, yaitu berupa operasi negasi atau yang disebut pula penyangkalan atau ingkaran. Operasi negasi merupakan operasi yang hanya berkenaan dengan satu unsur, yaitu pernyataanlah sebagai unsurnya. Nilai kebenaran negasi sebuah pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataannya. Dengan demikian, jika sebuah pernyataan mempunyai nilai kebenaran B, maka negasinya adalah S, nilai kebenarannya, dan begitu pun sebaliknya. Jadi itu operasi Unner atau negasi atau ingkaran ini, apabila nilai hasilnya itu benar, maka nilai negasinya itu kebalikannya. Begitupun sebaliknya, jika nilainya salah, maka hasilnya adalah benar. Contoh, P. 5 tambah 5 sama dengan 25. Negasinya ditulis min P. 5 tambah 5 tidak sama dengan 25. Atau min P tidak benar bahwa 5 plus 5 sama dengan 25. Karena P sama dengan S, kita peroleh negasi min P sama dengan B. Karena hasilnya itu salah, maka negasinya adalah benar. Gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari pertemuan 1 dan pertemuan 2. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.